Selamat datang di 91,92 FM, tempatnya cerita-cerita epik dari dunia anime dan manga yang bakal bikin kamu betah dengerin sampai akhir. One Punch Man Chapter 87. Di awal cerita kita diperlihatkan ada sekumpulan pendemo. Rupanya ada demo dari kalangan masyarakat yang malah ingin bergabung dengan monster. Mereka berpikir bahwa asosiasi pahlawan sudah tidak mampu melawan para monster dan menyuruh untuk menyerah saja. Para masyarakat juga berpikir jika terus melawan para monster justru malah banyak korban yang akan menjadi santapan para monster. Maka dari itu mereka malah mempersiapkan persembahan untuk para monster dalam jangka panjang. Para masyarakat semua berteriak untuk bergabung bersama mereka dan menjadi sekutu para monster. Tapi sebagian orang juga tidak setuju jikalau bergabung dengan para monster. Mereka malah mengatakan untuk memilih mati daripada bergabung dengan para monster. Dan saat pendemo mendengar perkataan itu, salah satu pendemo mengatakan, "Baguslah kalau begitu, berarti kalian persembahan pertama kami." Lalu sebagai para pendemo langsung lari untuk menyergap orang yang menolak untuk menjadi anggota mereka. Lalu apa yang terjadi? Ya, Garou datang. Hanya dengan menjentikkan jarinya, orang itu langsung terpental ke belakang dan menabrak rekannya yang di belakangnya. Lalu Garou mengatakan, "Kau kira kalian akan selamat dengan membawa persembahan? Kalian terlalu meremehkan para monster." Di sini kita diperlihatkan berita yang tayang di kota Es. Berita itu memberitahukan bahwa para pendemo mengeklaim bahwa peradaban manusia akan segera berakhir. Selain warga banyak yang demo, ternyata kota Es sudah mulai ricuh dengan banyaknya kejadian pencurian. Kembali berita memberitahukan bahwa kepolisian saat ini sedang bersatu dengan pihak asosiasi pahlawan untuk mengelilingi warga setempat. Garou berjalan menuju tempat makan karena dari awal Garou sudah sangat kelaparan dan kehausan. Sambil berjalan Garou mengatakan, dengan adanya asosiasi monster, orang-orang sampah yang tak tahu diri semakin banyak. Tepat di depan pintu masuk kedai makan, Garou melihat ada beberapa orang yang sedang bermasalah. Sepertinya akan ada perkelahian. Ternyata hanya seorang pemabok yang ingin menghajar seorang kakek-kakek yang tak sengaja menabraknya. Saat Garou tiba di tempat makan dan ingin masuk, Garou mengatakan, "Hei, kau menutupi jalan untuk masuk, enyahlah." Si pemabok pun melihat ke arahnya dengan muka yang marah dan mengatakan, "Bicara apa kau anak ingusan?" Lalu si pemabok pun langsung mengarahkan pisaunya ke Garou, berniat untuk melukai Garou dengan pisau kecilnya. Seketika pisau kecil itu dipatahkan oleh Garou dan langsung diarahkan tepat di bola matanya, yang dimana jikalau orang itu maju sedikit aja pasti bola matanya akan tertusuk pisaunya sendiri. Dengan muka yang menakutkan, Garou mendekati muka si pemabok dan mengatakan, "Enyahlah." Setelah menakut-nakuti si kroco pemabuk tadi, Garou langsung masuk ke kedai makan dan memesan paket stik tebal dan nasi porsi ekstra. Setelah melahapnya, ternyata itu masih belum mengenyangkan perutnya. Lalu dia memesan lagi. Dia memesan semua menu berdaging. Setelah mejanya penuh dengan hidangan daging, Garou pun langsung melahapnya tanpa ampun. Di sini kita diperlihatkan ternyata Saitama juga lagi berada di kedai itu. Saitama juga baru aja selesai makan. Tapi sepertinya ada sedikit problem pada Saitama. Ternyata dompetnya hilang. Dan sepertinya Saitama mulai cemas. Sempat berpikir memanggil Genos, tapi dia ingat Genos sedang rusak parah. Menurut Saitama, ini adalah situasi yang paling gawat sepanjang tahun ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba Fubuki memanggil-manggil Saitama. Seketika Saitama kaget dan sontak mengatakan, "Bukan, aku hanya." Ternyata yang datang adalah Fubuki, pahlawan kelas B di rank 1. Fubuki mengatakan, "Kamu bicara apa?" Saitama bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Fubuki mengatakan kalau dia mencarimu, Saitama, karena tiba-tiba kau pergi di tengah percakapan. Fubuki mengatakan pada Saitama kalau Saitama sedang mencari pemburu pahlawan dan Fubuki menawarkan bantuan untuk mencarinya bersama. Tapi bantuan itu tidak gratis. Fubuki mengatakan sebagai gantinya Saitama harus menyerahkan 70% poin keberhasilan dari misi ini. Si botak bukannya menanggapi, tapi dia malah memesan 1 porsi kentang lagi. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa Saitama memesan 1 porsi kentang lagi? Padahal yang kita tahu dia itu sedang kehilangan dompetnya, alias tidak bisa bayar makanan yang barusan ia makan. Sembari Saitama menyusun rencananya, Fubuki terus mengoceh kepada Saitama kalau Saitama sekarang sudah masuk peringkat 7 dalam kelas B. Dan dia punya cara agar Saitama bisa naik peringkat lagi dalam kelas B.
Di celah ocehan Fubuki, tiba-tiba satu porsi kentang goreng datang dan Saitama langsung menyodorkan kentang itu untuk Fubuki. Fubuki kaget dan mengatakan, "Ini buatku." Si botak ini langsung senyum aneh. Sedangkan Fubuki mengira kalau Saitama terlihat senang sudah mau ikut bekerja sama dengannya. Di sini terlihat Fubuki sudah masuk perangkap Saitama. Sontak tiba-tiba terdengar ada yang kabur tanpa bayar makanan. Saitama pun mengatakan dia kabur lebih cepat dariku. Terdengar suara dari pelayan, dia lolos dari petugas keamanan. Siapapun tolong tangkap dia. Saitama pun langsung lari untuk mengejarnya dan mengatakan, "Tidak bayar makanan, jahat sekali dia. Biar aku saja yang menangkapnya." Sembari Saitama lari, Saitama mengatakan kepada Fubuki, "Kau tadi makan kentang goreng juga kan? Sekalian bayar punyaku juga." Dari sini kalian tahu kan siasat Saitama. Kebetulan banget ada orang minta tolong, jadi waktunya pas banget buat Saitama kabur. Fubuki pun terlihat kaku sambil berpikir. Di sisi lain kita diperlihatkan Garou yang sedang terengah-engah karena baru aja melarikan diri dari kedai makanan. Sambil mengatakan, "Maraton jauh membuat lukaku pada nyeri semua." Sambil berjalan, Garou teringat perkataan Gyoru bahwa dia disuruh beristirahat di markas asosiasi monster dan menjadi anggotanya, tapi dengan syarat membawa satu kepala anggota pahlawan. Garou pun mengatakan, "Sudah jelas aku tidak mau mengikuti perintah seperti mereka. Membunuh pahlawan adalah bukti bahwa aku monster. Logika macam apa itu?" Saat Garou sedang berjalan santai, tiba-tiba dia melihat anak kecil yang waktu itu pernah menemaninya. Terlihat anak kecil itu sedang dibully oleh teman-temannya dan sedang dilempari batu. Garou pun melihatnya dari kejauhan. Nampaknya Garou pun kesal melihat anak kecil yang pernah menemaninya itu dilempari batu. Lalu Garou pun berteriak, "Hentikan!" Sontak anak-anak pembuli itu pun lari dan pergi. Garou pun menghampiri anak itu dan mengatakan, "Duh, kau nangis dengan tampang seperti itu. Pantas saja kau diolok-olok." Tak lama Garou pun baru ingat siapa anak itu sebenarnya dan mengatakan, "Hei, kebetulan sekali bertemu lagi denganmu, nak." Anak itu pun mengatakan, "Om." Garou pun nampak langsung kesal. "Hei, aku bukan om-om, umurku baru 18 tahun. Lalu Garou pun beranjak pergi dan mengatakan kepada anak itu, "Cepat pulang. Sebentar lagi gelap, siapa tahu nanti ada monster berkeliaran di sini." Lalu anak itu meminta maaf kepada Garou kalau waktu itu dia kabur. Seketika Garou pun kaget. Anak itu melanjutkan perkataannya bahwa dia sebenarnya tahu kalau Garou sedang dihajar oleh para pahlawan. Dan anak itu meyakini bahwa pasti ada yang salah sehingga para pahlawan sampai menghajarnya. Belum selesai anak itu bicara, Garou langsung menutup mulut anak itu. Di saat Garou ingin beranjak pergi, tiba-tiba dari belakang Garou ada yang berteriak, "Hei, kau belum bayar pesanan." Garou pun menoleh pelan-pelan sambil berkata, "Pahlawan ya." Lalu Saitama mengatakan lagi, "Iya, kau makan tapi nggak bayar. Untung waktunya tepat, jadi kali ini kau kumaafkan." Kocaknya, si Saitama ternyata dia mengejar Garou hanya untuk memperingatinya saja, bukan menangkapnya. Karena mungkin menurutnya berkat dia juga Saitama jadi punya alasan untuk meninggalkan Fubuki. Tapi sayangnya Saitama tidak tahu bahwa orang yang di depannya itulah yang sedang dia cari sebenarnya. Garou pun kaget dan mengatakan, "Hei, tunggu, bukannya kau datang untuk mengalahkanku? Apakah kau takut?" Garou pun meneriaki Saitama, "Apa nama pahlawanmu?" Saitama pun menjawab sambil berpikir, botak berjubah." Garou tak terlalu dengar apa yang barusan dikatakan Saitama, tapi Garou beranggapan walaupun dia pahlawan hanya kelas teri, tapi dia tetaplah pahlawan dan akan kuburu para pahlawan. Di saat Garou ingin menghampiri Saitama, anak kecil itu sempat memperingatkan kepada Garou kalau jangan mengganggunya, karena pahlawan itu tidak menangkapnya, padahal Garou sudah tidak membayar pesanan makanannya. Garou pun terlihat acuh dan mengatakan, "Cepat pulanglah." Sambil berjalan menuju Saitama, Garou beranggapan ternyata tak cuma asosiasi monster, bahkan anak kecil dan pahlawan kelas teri pun ikut kasihan denganku. Garou juga teringat kalau hatinya lega semenjak tahu kalau kakek sialan Beng ternyata masih hidup. Masih terlihat egonya yang tinggi, Garou mengatakan bukan maksud untuk mengikuti permintaan asosiasi monster, tapi kali ini akan kubawa pulang satu kepala dari asosiasi pahlawan. Di saat Garou sudah dekat dengan Saitama, Garou pun memegang pundak Saitama dan mengatakan, "Woi, aku akan..." Ngomong juga belum selesai, Saitama langsung memukul Garou dengan tangan kirinya. Ya seperti biasalah ya, ala-ala Saitama.
Mukulnya kayak nggak niat banget, tapi Garou langsung terpental dan sempat pingsan. Tak lama Garou sadar sambil hidungnya yang lagi mimisan. Anak kecil itu pun masih di sampingnya dan mengatakan, "Om tidak apa-apa." Pahlawan botak tadi mengatakan, "Sial, aku melakukannya lagi," terus kabur meninggalkan kita. Sedangkan Garou pun masih bengong dan bingung. "Aku kalah. Orang itu pahlawan seperti apa dia?" Di celah perbincangan Garou dan anak kecil itu, tiba-tiba ada yang datang dan mengatakan, "Hei Garou, sedang apa kau? Kami terus mengawasimu." Terlihat di sini kedatangan dari anggota asosiasi monster, Royal Reaper dan God Insect. Royal Reaper mengatakan, "Garou, kau beda dari kami." God Insect pun membalas, "Iya, sayang sekali." God Insect pun mengatakan, "Aku tidak merasakan kemonsteran dari dirimu." Garou pun mengatakan kepada anak kecil itu untuk segera pulang karena mereka ingin berbicara denganku, ucap Garou. Dan anak kecil itu mengatakan kalau mereka berdua ada dalam kamusnya dan ini bukan mitos. Anak kecil itu lalu membuka buku kamus miliknya. Seketika anak kecil itu terkejut dan mengatakan, dia Royal Reaper dan banyak anak-anak yang diculik oleh dia. Garou pun menguatkan anak kecil itu dan mengatakan, "Jangan lemas begitu, berhentilah menangis dan cepat berdiri." Royal Reaper mendekat sambil berkata, "Garou punya teman kecil seperti mereka." Garou lalu mengatakan kepada Royal Reaper, "Hei, berhenti. Aku akan mendengarkan perkataan kalian dari sini." Royal Reaper pun meneruskan perkataannya, "Aduh, maaf ya, aku tidak berniat membuatmu menangis sekarang." Dengan tatapan tajam, Garou pun menyuruh anak kecil itu untuk mundur. Dan chapter 87 pun selesai. Pertarungan di chapter 87 ini jelas bukan sekedar adu kekuatan, tapi juga memperlihatkan sisi rapuh manusia ketika berhadapan dengan dunia monster yang makin menggila. Dari demonstrasi yang mengguncang hingga langkah para pahlawan yang semakin ditekan, semuanya membuat kita sadar dunia One Punch Man sedang berada di titik balik. Apakah para pahlawan mampu menahan gelombang besar ini, atau justru manusia sendiri yang akan membuka jalan bagi kehancuran? Kita bakal lihat jawabannya di chapter berikutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap setia bareng 91,92 FM untuk ngikutin tiap detik perjalanan epic One Punch Man.